Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Arif Mulyanto STMT selaku pembimbing utama. Kemudian tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Yesung Alopadang STMN selaku pembimbing pendamping, dan kepada Bapak Mirmanto STMT PSD selaku ketua pembahas, dan kepada Bapak Nurpatria STMT selaku pembahas, dan yang terakhir kepada Bapak IKD Wiratama STMSC PSD selaku pembahas. Kemudian perkenalkan, nama saya Beni Azhari, F1C 113011, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul pengaruh variasi jumlah lubang keluar terhadap unjuk kerja turbin Tesla. Latar belakang dari penelitian saya adalah pada era industri 4.0 saat ini, kehidupan manusia ditunjang oleh berbagai macam teknologi. Kebutuhan akan teknologi yang semakin tinggi ini kemudian sejalan juga dengan tingginya kebutuhan energi. Salah satu jenis energi yang banyak digunakan dalam kerja-kerja teknologi adalah energi yang tak terbarukan. Jenis energi tak terbarukan ini diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya memakan waktu jutaan tahun. Dewasa ini di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia tengah menggalakkan aktivitas pencarian dan pengelolaan energi alternatif untuk menggantikan energi tak terbarukan. Sumber energi alternatif bisa dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti energi potensial pada air. Rizaldi mengatakan bahwa di Indonesia sumber air sangat melimpah. Banyak sekali aliran-aliran sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, tetapi untuk memanfaatkannya memerlukan alat-alat, yaitu salah satu adalah turbin air yang mampu mengubah energi potensial dan kinetik menjadi energi mekanik. Salah satu turbin air ini sendiri adalah turbin Tesla, merupakan suatu mesin yang mengubah energi fluida menjadi energi mekanik dengan menggunakan disk atau piringan yang disusun paralel atau sejajar pada suatu poros dengan jarak antar piringan tertentu. Penentuan besar celah sangat penting terhadap besarnya gaya putar yang bisa dihasilkan dengan melihat kondisi viskositas air. Konsep turbin Tesla ditemukan pertama kali oleh Nikola Tesla. Turbin Tesla pertama kali dibuat pada tahun 1906 oleh Julius C. Criston menggunakan 8 buah piringan yang berdiameter 15,2 cm dengan berat kurang dari 4,5 kg, dapat membangkitkan daya sebesar 30 HP dengan putaran maksimum menjadi 35.000 rpm. Pada tahun 1910, Criston dan Tesla membuat model dengan diameter piringan sebesar 24,8 cm. Putarannya berkurang menjadi 8.000 rpm, tetapi daya yang dihasilkan malah semakin besar, yaitu sebesar 110 HP. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirmanto dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh variasi besar lubang disk pada turbin Tesla. Penelitian ini menggunakan bahan disk dan akrilik dengan berdiameter 120 mm dengan jumlah lubang disk 4 lubang dan jumlah disk 3 buah. Pada penelitian ini variasi yang digunakan yaitu diameter lubang disk 10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Hasil tertinggi pada penelitian ini didapatkan pada besar lubang disk 20 mm dengan torsi 0,075 Nm pada putaran 203 rpm, dan hasil terendah didapatkan pada besar lubang disk 10 mm dengan torsi 0,052
pada putaran 202 rpm. Dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik pada penelitian ini didapatkan pada besar lubang disk 20 mm. Variabel pada penelitian saya ini sendiri yaitu variabel terikat. Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah yang pertama adalah putaran, kedua torsi, yang ketiga daya, yang keempat efisiensi. Dan variabel bebas, adapun variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari jumlah lubang keluar 4, jumlah lubang 6, dan jumlah lubang 8. Tahap pengujian dan pengambilan data. Uji eksperimental turbin Tesla pada ketinggian 5,2 meter dan analisa 4 lubang, 6 lubang, dan 8 lubang keluar dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini meliputi mengukur putaran poros turbin dengan menggunakan tachometer dan mengukur gaya yang dihasilkan dengan dinamometer. Selanjutnya secara teoritis akan dihitung torsi, daya, dan efisiensi dari turbin Tesla. Adapun prosedur pengujian turbin Tesla ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan pompa untuk menaikkan air pada penampung atas sampai terisi penuh. Yang kedua, membuka katup pada penampung atas. Yang ketiga, membuka katup nozzle dibuka 100%. Yang keempat, mengukur debit air yang keluar dari nozzle menggunakan stopwatch dan gelas ukur. Yang kelima, mengambil data. Pertama, variasi 4 lubang keluar dengan diameter 15 mm. Yang keenam, membuka kutub nozzle. Yang ketujuh, apabila ketinggian air di penampungan atas konstan dan aliran air pada pompa penampung konstan, maka setelah ini dilakukan pengambilan data terhadap pengukuran putaran poros dengan menggunakan tachometer dan mengukur torsi yang dihasilkan dengan tachometer. Yang ke-8, melakukan kembali pengukuran seperti prosedur sebelumnya berulang-ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data pengujian yang lebih akurat. Yang ke-9, pengambilan data selanjutnya menggunakan 6 lubang dan 8 lubang keluar dengan prosedur yang sama. Tahap analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung torsi, efisiensi, dan daya yang dihasilkan pada turbin Tesla masing-masing variasi. Data tersebut akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan pengaruh dari variasi lubang keluar 4 lubang, 6 lubang, dan 8 lubang pada turbin Tesla. Data hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan dengan bentuk tabel dan grafik. Pada grafik, hubungan putaran tanpa beban dan variasi jumlah lubang keluar menunjukkan bahwa dengan penambahan jumlah lubang keluar pada disk dan casing menaikkan putaran pada turbin. Juga menunjukkan bahwa pada jumlah lubang 8 dengan diameter 15 mm memiliki putaran paling tertinggi, diikuti oleh lubang keluar 6 dengan diameter 15 mm dan putaran terendah pada lubang 4 dengan diameter 15 mm. Hal ini disebabkan karena laju aliran yang di lubang keluar 8 sedikit dibandingkan dengan jumlah lubang keluar 6 dan 4. Hubungan putaran dan daya. Dapat dilihat bahwa putaran poros turbin berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan turbin. Semakin besar putaran turbin dan torsi semakin kecil, maka semakin besar pula daya yang dihasilkan turbin. Pada lubang 4, daya tertinggi yang dihasilkan 1,463 watt pada putaran 274,1 rpm. Untuk lubang 6, daya tertinggi yang dihasilkan 2,464 watt pada putaran 521,6 rpm. Dan untuk lubang 8, daya tertinggi yang dihasilkan 2,670 watt pada putaran 520,1 rpm. Akan tetapi, pada saat putaran selanjutnya daya yang dihasilkan akan menurun. Hal ini disebabkan karena telah mencapai daya maksimal
dan setelah itu daya yang dihasilkan akan menurun. Ketika turbin berputar dengan kecepatan maksimal tanpa beban atau torsi sama dengan nol, maka turbin tersebut tidak menghasilkan daya. Demikian pula ketika turbin diberikan beban terlalu besar, sampai putaran turbin sangat kecil atau hampir sama dengan nol, maka turbin tersebut juga tidak menghasilkan daya. Di antara kedua kondisi tersebut, terdapat di mana putaran maksimal untuk menghasilkan daya maksimal dari turbin Tesla. Pengaruh putaran terhadap torsi. Pada grafik ini dapat kita ketahui bahwa jumlah lubang keluar yang menghasilkan torsi paling besar adalah pada jumlah lubang keluar 8, dengan torsi yang dihasilkan 0,088 Nm pada putaran 187,3 rpm. Diikuti lubang 6 dengan torsi yang dihasilkan 0,086 Nm pada putaran 173,0 rpm. Dengan torsi yang paling kecil dari perbandingan tiga variasi tersebut pada lubang keluar 4 dengan nilai torsi 0,075 pada putaran 127,1 rpm. Hal ini disebabkan karena semakin besar beban pengereman yang diberikan pada poros turbin, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar, namun putaran poros turbin akan menurun. Grafik perbandingan efisiensi dengan putaran. Dapat kita lihat dari grafik ini, efisiensi terbesar didapatkan pada variasi lubang keluar 8 dengan nilai efisiensi 3,755% pada putaran 520,1 rpm, dan efisiensi terendah pada variasi lubang keluar 4 dengan nilai efisiensi 2,134% pada putaran 274,1 rpm. Hal ini disebabkan karena pada putaran maksimum namun torsi yang dihasilkan sedikit, sehingga mempengaruhi daya yang dihasilkan turbin dan efisiensi turbin itu sendiri. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.